Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Kali ini Bu Iva akan menjelaskan tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Perhatikan pembelajaran 1, dialog di bawah ini. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Bacalah bacaan di bawah ini, subtema 1 organ gerak hewan. Setelah selesai membaca, kita dapat menentukan ide pokok paragraf dan kalimat pengembang dalam teks bacaan tersebut. Yang dimaksud ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut ide pokok atau kalimat utama dalam pengembangan paragraf. Jadi dapat disimpulkan jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok paragraf, yaitu yang pertama, letak ide pokok paragraf di awal disebut paragraf deduktif. Letak ide pokok paragraf di akhir disebut paragraf induktif. Sedangkan letak ide pokok paragraf di awal dan di akhir paragraf yaitu paragraf deduktif induktif atau disebut juga paragraf campuran atau kombinasi. Sedangkan letak ide pokok paragraf di tengah disebut paragraf ineratif. Ayo membaca bacaan di bawah ini. Kalian bisa melihat di halaman 3 buku paket tema 1 kalian yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Setelah membaca, perhatikan paragraf 1 di bawah ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi kalian bisa mencari ide pokok paragraf 1 tersebut serta kalimat pengembangnya. Ide pokok paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, yang Ibu beri garis bawah biru itu adalah ide pokok paragraf. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Setelah kalian dapat menentukan paragraf 1 bacaan di halaman 3, kalian bisa melanjutkan mengerjakannya, yaitu mencari ide pokok paragraf dan kalimat pengembang di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa melihat tugas tersebut di halaman 4 buku paket tema 1. Dari bacaan tersebut, kita juga dapat menyimpulkan bahwa manusia dan hewan memiliki organ gerak yang hampir sama, yaitu tulang dan otot.
di mana tulang merupakan sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Kedua alat gerak tersebut akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut akan membentuk suatu sistem yang dikenal dengan sistem gerak. Berikut adalah alat gerak manusia dan hewan. Yang sebelah kiri adalah alat gerak hewan, di mana kita ketahui hewan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Sedangkan di sebelah kanan adalah gambar alat gerak manusia. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bu Iva. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.